Tempat hiburan malam di lokalisasi Patok Besi, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan digerebek. Dari ratusan pengunjung, 8 diantaranya remaja di bawah umur. Polisi juga menemukan puluhan butir ekstasi. Aparat Polres Lubuk Linggau bersama Badan Narkotika Nasional Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan menggerebek tempat hiburan malam di lokalisasi Patok Besi. Kedatangan petugas mengejutkan ratusan pengunjung serta pengelola klub. Dari hasil penggeledahan, petugas mendapat pengunjung di bawah umur serta puluhan butir ekstasi. Para pengunjung pun dibawa ke Mapolres Lubuk Linggau dan dilakukan tes urin. Dan hasil tes menunjukkan 190 orang positif menggunakan narkoba. Kemudian ada juga kita temukan barang bukti untuk ekstasi atau metafetamin, ini ada 32 butir. 22 butir ada pemiliknya, kemudian 10 butir yang kita temukan berserakan yang dibuang oleh pemiliknya. Nah, ini pun masih dalam proses penyelidikan ya, untuk kemudian nanti kita lakukan proses penyidikan lebih lanjut. Sementara bagi pengunjung dengan hasil tes urin negatif narkoba dan remaja di bawah umur akan diberikan pengarahan sebelum dipulangkan. Nekat berbuat mesum di salah satu penginapan di Sabang, Aceh. 3 pasangan mahasiswa digerebek petugas Satpol PP dan Wilayatul Hisbah. 6 muda-mudi tersebut terancam hukuman cambuk di muka umum. Tiga mahasiswa ini tertangkap petugas Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Sabang, Aceh atas laporan masyarakat. Pasalnya, ketiganya berada dalam kamar berbeda bersama teman wanitanya di sebuah hotel. Atas dugaan hubungan di luar pernikahan, ketiga pasangan muda-mudi digelandang dan menjalani proses hukum. Menurut polisi, para pelaku datang dari pelabuhan Uleleu, Banda Aceh. Saat penggerebekan, keenamnya sempat berkilah dan bertukar kamar. Karena sudah ribut-ribut ada penggerebekan, mereka pindah ke kamar yang laki-laki, yang perempuan-perempuan. Kemudian selanjutnya setelah diinterogasi oleh para gampong, ternyata terbukti mereka memang menginap di kamar pasangannya mereka masing-masing. Keenam pelanggar kanun syariat Islam di Aceh ini melanggar hukum jinayah dan terancam hukuman cambuk di muka umum. Sejoli remaja tengah berbuat mesum di taman di Probolinggo, Jawa Timur terekam video dan viral di media sosial. Untuk menghindari peristiwa serupa kembali terjadi, taman ditutup dan pengawasan diperketat. Sepasang muda-mudi diduga tengah asik memadu kasih di Taman Maramis Probolinggo terekam video. Video ini direkam oleh seseorang dari dalam mobil dan viral di media sosial. Adanya sejoli bercumbu di Taman Maramis saat PPKM, petugas Satpol PP pun mendatangi lokasi. Namun, pasangan muda-mudi tersebut sudah tak ada. Aksi mesum itu perbuatan tak terpuji. Agar tidak terulang kembali, penjagaan di taman perlu diperketat. Kalau di situ ya kan jelas-jelas rame, Pak. Kan baratnya banyak orang jualan. Oh, iya. Kalau orang tahu malu ya tidak mungkin di situ. Lebih ketat lagi kalau bisa, Pak. Oh gitu. Iya, Pak, biar ada seenaknya, Pak. Pasca kejadian tersebut, Taman Maramis akan disegel dan jam pengawasan akan ditambah. Kita pintu sementara kita segel dulu. Sehingga masyarakat bisa lebih paham bahwa di masa PPKM ini tidak boleh ada aktivitas di taman publik ya. Itu yang kedua juga dalam. Petugas Satpol PP Kota Probolinggo akan mendalami kasus ini agar kejadian serupa tak terjadi lagi. Viral karena bertindak tidak senonoh di pemandian umum, pasangan remaja asal Serang dan Rangkas Bitung diproses hukum. Keduanya terancam hukuman 2 tahun penjara. DS dan RA digelandang aparat Polres Pandeglang, Banten untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Muda-mudi berusia 20 tahun dan 18 tahun ini tertangkap kamera melakukan tindakan asusila di tempat pemandian umum di Ciko Romoy.
Pasangan ini pun terancam pasal 281 KUHP tentang pelanggaran kesusilaan di muka umum dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. Berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga masyarakat atas perbuatan tersebut. Kami berdua sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Dari hasil yang kami amankan memang benar pada hari itu mereka ada di Komanya Alam Cikoromay yang melakukan perbuatan tidak senonoh, yaitu perbuatan asusila di muka umum. Sebelumnya, seorang yang diduga pengunjung di tempat pemandian umum Cikoromoy, Pandeglang, Banten, merekam tindakan asusila yang dilakukan DS dan RA di sebuah kolam renang. Perbuatan tersebut dilakukan di tengah-tengah ramainya pengunjung. Selain DS dan RA, terekam juga aktivitas tidak senonoh pasangan lain. Polisi pun mencari keberadaan pelanggar asusila di tempat umum ini. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sepasang pria dan wanita kedapatan berbuat mesum di dalam mobil yang sengaja diparkir di tempat gelap. Saat digeledah, petugas menemukan pakaian dalam pria yang tercecer. Pria dan wanita ini digiring keluar dari mobil setelah kedapatan berbuat asusila di dalam kendaraannya. Setelah digeledah, polisi mendapati pakaian dalam pria, minuman kaleng, dan tisu bekas pakai. Penggerebekan dilakukan tim Ditsamapta Polda Kalimantan Tengah saat melintas di Jalan Temanggung Tilung, Palangkaraya. Karena curiga dengan mobil yang terparkir di tempat gelap, polisi memeriksa aktivitas yang terjadi di dalamnya. Dari pemeriksaan identitas pribadi, keduanya bukan pasangan suami istri. Kita menemukan satu mobil mencurigakan parkir di seputaran Tilung ini. Saat kita dekati, kita temukan ada laki-laki dan perempuan yang sepertinya berbuat yang tidak semestinya. Asusila ya? Ya, berbuat asusila di dalam mobil. Petugas kemudian membawa pasangan ini bersama barang bukti dan kendaraannya ke Mako Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah. Seorang pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan dihajar massa setelah terpergok cabul di rumah tetangganya. Pelaku sempat menganiaya suami korban yang berusaha menangkapnya saat mencoba kabur. Pemuda ini babak belur dan digelandang petugas ke Mapolsek Makassar, Sulawesi Selatan setelah melakukan pelecehan seksual kepada salah seorang warga di permukiman Barabaraya. Menurut warga sekitar, pemuda yang dikenal dengan panggilan Gasing tersebut sudah berulang kali melakukan tindakan asusila di lingkungannya. Ulangnya tersebut baru tertangkap basah saat menerobos masuk ke rumah DR. Salah seorang anak DR yang mendengar suara gaduh di kamar orang tuanya mendapati pelaku tengah melakukan pelecehan kepada ibunya. Saat anak korban berteriak, sang ayah yang ikut terbangun segera mengejar pelaku. Meski berhasil menangkap pelaku, suami korban mendapat perlawanan dan pukulan batu. Jadi kejadiannya itu sebelum salat subuh. Untuk kelanjutan asusilanya gimana Pak Kan itu? Jadi untuk sementara kasus daripada asusila saudara Gasing ini belum dilaporkan. Namun sekarang yang dilaporkan adalah masalah penganiayaan suami daripada korban. Polisi menggunakan pasal 351 terhadap pelaku dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Menjadi jambret, paman dan keponakannya dibekuk. Realitas segera kembali dengan informasi selengkapnya.